Mugi Zainal. Dan insya Allah tayangan jelang iftar sambil menunggu azan maghrib berbuka puasa, menambah wawasan, menambah keimanan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pemirsa, hari ini saya bersama dari Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Apa kabarnya ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Waduh, ini ibu-ibu salihah nih, insya Allah calon penghuni surga Allah. Amin. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kemunafikan, kayaknya nggak enak banget dengar kata munafik, ya kan? Apa sih munafik? Lalu mengapa Allah sangat membenci orang-orang yang munafik? Nah, pas banget kali ini jelang iftar akan ngebahasnya mengenai bahaya munafik dalam Islam. Dan Masya Allah sudah hadir dua narasumber, saya pasti udah pada kenal nih ya. Yang salah satunya, langsung saja kita kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Kotrunada Satri Ahmad. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinky cerah, ya. seneng banget. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Biasanya kita WA aja nih, ketemu nih sekarang. Silaturahmi, alhamdulillah. Ya, beliau sangat aktif ya sebagai narasumber. Terutama nih banyak ngisi juga di Islam itu Indah ya, Trans TV rutin ya. Biasanya subuh gitu ya. Baik juga pengisi juga di Damai Indonesia TV One, serta di juga MNC TV juga ya. Masya Allah, serta Assalamualaikum Bunda TV One, dan pernah juga disatukan sama Indonesia TV Nasional. Betul. Waduh, pernah. Alhamdulillah. Kembali lagi nih kita kembali lagi. TVRI, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik. Ya, dan yang kedua ini dia Ustadz milenial kita, Ustadz Kandidat Dr. Ali Redo Al-Hadad Eshum MMMGT. Apa kabarnya Ustadz? Makasih ya Ustadz ya. Generasi muda harapan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan beliau adalah Ketua Jakarta Global University Islamic Cultural dan JGU Halal Center ya. Dan juga masih aktif sebagai dosen manajemen di Jakarta Global University. Masya Allah, pas banget. Langsung saja mau nanya biar Gimana? Waktunya banyak nih buat bertanya-tanya nih. Baik, langsung nih kepada Ustazah Kotrunada. Ustazah, ngomongin masalah munafik tuh kayaknya gimana gitu ya, tanda kutip gitu ya, yang benar-benar ini munafik benar-benar Allah benci. Nah Ustazah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita juga ada ketemu dengan orang yang munafik. Ciri-ciri ini orang-orang yang munafik itu seperti apa sih Ustazah? Iya ya, Masya Allah ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau ngomongin masalah munafik, sebenarnya begitu banyak Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Ya, tapi singkatnya adalah yang namanya munafik itu apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang diucap, yang dilakukan itu berbeda dengan hati. Ya, padahal sumber pandangannya Allah itu adalah hati, dan Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui hati masing-masing manusia. Jadi ketika seseorang itu hatinya berbeda dengan ucapannya, hati berbeda dengan dengan perilakunya, udah pasti. Kalaupun orang nggak mengetahuinya, tapi Allah Maha mengetahuinya. Namun kita sebagai manusia ini ketika bersosialisasi bisa melihat ciri-ciri secara kasat mata kita lah ya, bahwa yang memang juga pernah dikatakan di dalam Islam itu bahwa ketika seseorang idza haddasa kadzaba, kata baginda Rasul, kalau orang ngomongnya bohong nih, suka bohong. Kalau bohong sekali, dua kali, tiga kali biasanya nggak ketahuan. Seterusnya kadang-kadang ada yang ketahuannya. Nanti idza haddasa kadzaba, kalau bicara jujur, kalau bicara dia berdusta, dia berbohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Kok janji tapi susah ditepatin, gitu ya. Itu diantara tanda-tanda munafik. Kemudian wa idza tu'mina khana, dan ketika dia diberikan amanah maka dia gampang untuk berkhianat, dia tidak menjadi orang yang amanah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu adalah di antara 3 ciri yang dikatakan oleh baginda Rasul. Namun secara kita makhluk sosial mungkin bisa melihat adalah sesuatu yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau sedang bersama-sama kok kayaknya rajin gitu ya, kok kayaknya tuh semangat dalam ibadah, namun kalau lagi sendiri agak menurun semangatnya. Nah, itu bisa diantara diantara tanda-tanda orang yang munafik. Nah, utubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Apalagi Ramadan ini ya. Ini kita harus benar-benar menyucikan diri nih. Ya. Dan ini juga ya, saya langsung juga tanya nih, paling juga ya dari Ustadz Ali Redo. Ustadz Ali Redo, mengapa juga Allah sangat membenci ya orang-orang yang munafik itu, Ustadz?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Mugi. Ya, Allah sangat membenci orang-orang yang memiliki sifat munafik, karena memang sifat munafik ini dimiliki oleh para orang-orang kafir. Gitu ya. Orang-orang kafir ini tahsabuhum jami'an wa qulubuhum sakta, katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu, terlihatnya berkumpul tapi ternyata terpecah belah. Karena apa? Karena egonya. Karena keinginan individu, keuntungan yang ingin diambil dan lain sebagainya. Dan ini adalah perpecahan gitu ya. Sumber perpecahan adalah munafik gitu. Nah, ini yang perlu dijauhkan dan sangat-sangat bertentangan dengan keimanan juga salah satunya. Baik. Itu. Nah, Allah memang sangat membenci itu ya. Nah, untuk itu ya mudah-mudahan kita semua ya ibu-ibu ya yang rajin ke taklim ya. Ini saling ingatkan ya. Dengan antar pertemanan kita juga ya. Nah, bagaimana juga nih Ustazah? Kita udah tahu bahwa munafik itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, gimana cara kita untuk mencegah jangan sampai sifat itu ada pada kita? Kembali lagi ya, bahwa yang menjadi pusat pandangan kita adalah bagaimana Allah memandang diri kita. Jadi kita masing-masing ini kan terkadang yuwaswisu fi sudurin nas ya, suka dibisikin gitu sama setan untuk begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Oleh karena itu untuk mencegahnya adalah kita berusaha untuk sering kita mengecek bagaimana hati dengan ucapan apakah sinkron, hati dengan perbuatan apakah sama. Sebab apa? Sebab yang paling penting adalah bagaimana hati kita. Ya, karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pusat pandangan Allah itu adalah kepada hati kita. Jadi ketika hati ingin berbuat kebaikan, maka tubuh pun juga harus kita bawa kebaikan. Jangan sebaliknya juga, kita pengen badan kita ini senang ibadah, cuma hati kita tuh kayaknya agak berpaling gitu. Nah, itu diantara ciri-ciri tanda-tanda orang yang munafik dan segera harus kita hindari. Sebab tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa itu awal mula perpecahan, awal mula kebinasaan seseorang, awal mula terlaknatnya seseorang. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi bismillah. Dan juga mungkin kita minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di antara doa yang bisa kita panjatkan banyak sekali ya, bahwa diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungi kami dari sifat munafik. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat munafik. Ya, wa amali min riya, ya Allah, lindungi kami, jangan sampai amal kami ini menjadi amalan yang riya, yang senang dipuji sama orang. Gitu, naudzubillah min dzalik, wa lisani minal kadzib, dan kita minta perlindungan sama Allah lisan kita jangan sampai kita menjadi orang yang dusta, karena dusta itu menjadi salah satu tanda-tanda orang munafik. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik, ya Allah, hindarin hal-hal yang seperti itu ya ibu-ibu sekalian ya. Dan untuk pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Nah ya, kajian kita menarik banget ngebahas masalah kemunafikan. Untuk itu tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita langsung bertanya lagi kepada narasumber kita tentang kemunafikan ya. Nah, kemunafikan zaman now. Waduh, ini kalau udah ngelihat seliweran ya, hampir tiap hari tuh dari TikTok, dari medsos, Instagram, Facebook gitu ya. Banyak banget ya kita dengar nih muncul yang berdakwah atau apa gitu ya. Tampaknya bagus banget. Tapi ternyata di balik itu nauzubillah. Ini gimana kita nyikapinya ini, Ustaz? Ya, terima kasih Bunda Punggi atas pertanyaannya ya. Kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi di dunia digital untuk sekarang, itu memang banyak ya yang terlihat baik tapi ternyata buruk. Kemudian begitupun sebaliknya gitu ya, terlihat buruk ternyata baik. Nah, ini memang fitnah yang terjadi di akhir zaman seperti itu. Namun yang perlu kita tekankan bahwa apa yang kita yakini atau apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Nah, mungkin bisa ditambahkan beberapa. Bagaimana juga Ustazah melihat ini? Baik.
sebenarnya kalau media sosial adalah sebuah media ya untuk kita bersosialisasi. Tentu kita ingin ketika bersosialisasi positif yang kita berikan. Betul. Untuk berdakwah tentu bisa kita jadikan media ini untuk kita sharing berdakwah ya. Iya. Cuma yang menjadi catatan adalah bahwa ketika kita berusaha menyampaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain, juga harusnya kita termotivasi untuk mengerjakannya gitu. Itu kadang-kadang ujiannya gitu ya. Pengingat diri juga. Betul. Gitu. Pada hakikatnya adalah ketika kita menyampaikan, mengajak kepada orang lain, Iya. maka kita pun juga harus mengerjakan juga. Meskipun ada hadis ya dari baginda Rasul, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ketika mengajak sesuatu kebaikan, kemudian kebaikan dilakukan oleh orang tersebut yang kita ajak, maka akan mengalirkan pahala kepada kita. Cuma jangan ngandelin begitu, ya udah ngajak aja deh, saya cuma dapat transferan. Akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Iya. Balik lagi dalilnya Al-Quran. Kaburamaktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Akan hina manusia kedudukan yang di sisi Allah apabila dia mengatakan, dia mengajak tapi dia nggak mengerjakan. Oleh karena itu sekali lagi bismillah lah kalau memang kita ingin menggunakan media sosial, Iya. niatkan untuk share kebaikan-kebaikan. Iya. Namun bukan hanya ingin mengajak kepada orang lain, tapi berusaha untuk itu pun juga nasihat buat diri kita. Buat diri kita. Buat Mengingat diri kita. buat Jadi diri insya Allah kita. terhindar dari sifat Betul. munafik. Masya Allah. Ini pengingat ya. Iya. Pengingat terutama yang banyak main media sosial. Iya. Semoga itu juga harus jadi ladang amal ibadah dan pengingat diri. Baik, Ustazah dan Ustaz, kita beri kesempatan dulu ya Boleh, kepada silakan. jamaah kita untuk bertanya. Baik, Ibu yang mau bertanya silakan, Bu. Ya, silakan Bunda. Iya, baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja dampak negatif dari munafik? Demikian ya Ustazah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ya, Masya Allah Bunda, ya. ini Bunda Husneli Luar nih bertanya nih biasa. Ustazah. Dampak Silakan. negatifnya baik. Dampak Terima kasih negatif. Bunda pertanyaannya. Dampak negatifnya ada dampak buat diri kita, ada dampak juga negatifnya untuk orang lain tentunya ya. Tentunya yang didapat ketika kita bersosialisasi maka akan hilang kepercayaan. Kemudian juga yang namanya orang udah berjanji dia berkhianat, ngomong bohong mulu, maka tentu orang akan menjauh. Nah itu diantara tanda-tanda atau diantara kerugian yang akan didapat bagi orang yang munafik. Kemudian bagi dirinya sendiri, ketika dia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan sangat kerugian besar di dunia semacam tadi. Yang paling bahaya nanti di hari akhirat. Karena dikatakan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa sesungguhnya orang yang munafik itu nanti di hari akhirat, bahkan di api neraka dia berada di bawah, di dasarnya api neraka. Innal munafiqin darkil asfal dari dalam ibadah kita contohnya gitu Ustaz. Dan apa konsekuensinya bagi kita yang melakukan seperti itu? Oke, iya. Iya, silakan Ustaz Ya, Ali. terima kasih atas pertanyaannya. Ya, contoh dari sifat munafik ya. Ya. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Ustazah Nada ya. Ada 3 itu ya. Ya, yang pertama ketika dia berkata dia dusta, berjanji mengingkari, ketika diberi amanah dia khianat. Nah, itu contohnya ya. Dan juga kalau kita lihat ya, tadi sudah disampaikan juga tentang ayat
innal munafiqina fid darkil asfal minan nar gitu ya. Jadi sumber dari sumber dari keburukan ya sebenarnya ya munafik gitu ya. Tidak sama antara hati yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Nah, ini perlu dijauhkan dan memang harus dijauhkan gitu ya. Sebagaimana kalau kita melihat contoh-contoh dalam sejarah Nabi itu, kita melihat berapapun banyak orang kelompok, kalau misalnya dia kelompok tersebut memiliki sifat yang munafik, akan hancur. Maka dari itu istiqomah dalam keimanan, kemudian menekankan nilai-nilai yang diimani dan diamalkan, itu merupakan bagian untuk penghilang contoh dari munafik, sifat munafik. Iya, baik itu ya Bu Yuni ya. Dan juga pemirsa di rumah, nanti kita jeda dulu sekarang, tapi nanti kita lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Semangat selalu menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Kembali ya, tema kita di Jelang Iftar, bahaya munafik dalam Islam. Kita beri kembali ya kesempatan satu penanya lagi ya dari ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Majelis Ilmu As-Sakinah, mau bertanya kepada Ustazah Nada. Ya, siap. Saya pengen tanya, munafik sama keras hati itu sama atau tidak? Iya. Dan sama contoh-contoh sifat munafik dalam beribadah, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa dulu Ustazah? Baik, Silakan. saya coba jawab yang kedua dulu ya, karena kita lagi di bulan Ramadan ya. Jadi contoh-contoh konkret munafik dalam ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Mungkin apa sih ibadah apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Pertama, berpuasa. Ya, puasa itu kan bukan hanya nggak makan dan nggak minum dan tidak berhubungan suami istri pada siang hari, tapi pada hakikatnya adalah puasa sebenarnya menahan apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Kalau sekiranya kita berpuasa, namun nggak bisa nih kita tahan hawa nafsu kita, puasa sih jalan, mohon maaf, gibahnya jalan, puasa jalan, bohongnya jalan, puasa jalan, tapi ada kebencian dalam hati, masih namimah, masih mengotori hati gitu. Itu di antara tanda-tanda munafik. Sebab apa? Dia menjalankan badannya, tubuhnya ibadah, puasa, namun hatinya tidak dijaga. Karena kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak kata baginda Rasul, orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, kosong. Sebab apa? Dia hanya nggak makan, nggak minum, tapi tidak bisa mempuasakan hawa nafsu. Ya, jadi badannya puasa tapi hatinya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lagi misalnya ibadah sholat ya. Kan ibadah Ramadan ini identik dengan sholat sunat tarawih yang biasa kita berangkat ke masjid bersama-sama. Mungkin hal yang sangat ringan yang terkadang tanpa kita sadari, sifat munafik itu adalah ketika kita berangkat ke masjid, apa niatnya? Ya, innamal a'malu binniyat. Kita pengen berangkat supaya tetangga lihat kita tarawih. Nah, itu kan ternyata kosong, nggak ada nilainya apa-apa. Sebab yang kita harapkan adalah balasan dari manusia, tidak mengharap ridho dari Allah. Atau yang terkadang Bunda yang mungkin tanpa disadari, kalau sholat tarawih mukenanya bagus, tapi kalau sholat di rumah mukenanya agak-agak yang lama. Nah, itu kan diantara ingin dilihat oleh orang lain, sehingga ada ketidaksamaan. Tujuannya kan ingin ibadah menghadap kepada Allah, tapi beda nih yang di rumah sama yang di masjid misalnya ya. Dan ala kulli hal, semua ibadah yang kita lakukan, kalau memang masih hati kita kita sangkutkan kepada sesuatu yang
tidak sinkron dengan tubuh kita, dengan apa yang kita lakukan, maka itulah yang harus kita hindari ya. Semangat puasanya, semangat ibadahnya bukan hanya zahir tapi juga batin. Bagaimana kita mengharap Allah mandang kita, Allah melihat kita sehingga Allah memberikan pahala kepada kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian ya Bu Yuli ya. Gimana? Iya, baik. Ya mudah-mudahan lah kita semua bisa terhindar ya. Dan juga jangan bertemu nih dengan orang yang munafik ya. Tapi zaman now kayak gini kayaknya masih pasti ada aja yang seperti itu. Itu ujian Allah nggak itu, Ustaz? Iya, ujian Allah dari juga Allah, ya. Karena ya alhamdulillahnya kita itu ada di bulan suci Ramadan yang dimana itu segala sesuatu itu akhirnya dipaksakan untuk melakukan kebaikan gitu kan. Ya memang pada awalnya manusia tuh terkadang ya al-iman yazidu wal yanqus kan ya. Naik turun Kayak yoyo gitu ya imannya ya. Iya, makanya perlu ya apa ya, kalau kadang tuh manusia itu tidak perlu diajarkan tentang dunia, tapi harus dipaksa dengan nilai-nilai agama gitu. Nah ini kebiasaan kita karena kita terikat dengan yang dohir gitu ya. Nah itu perlu ada keseimbangan antara dohir dan batin. Nah itu penguatannya di situ. Baik. Nah terutama tadi juga yang tadi ditanya juga bahwa trust, nilai kepercayaan juga, terutama untuk pembisnis tuh. Kalau mereka berkata, wah ini bagus nih buahnya, pedagang gitu. Padahal sebenarnya buahnya nggak bagus ya misalnya. Itu juga bahaya Ustaz ya. Iya, hukum bermuamalah juga kan juga ada aturan dalam Islam ya. Betul. Bahwa kita harus mengatakan kalau memang berdagang, katakanlah apa adanya. Karena pada hakikatnya ketika berdagang bukan yang kita cari keuntungan, tapi keberkahan. Kalau berkah, langgeng. Tapi kalau hanya sekedar mencari keuntungan, kayak dagangnya nggak lama deh. Sebab apa? Banyak tipuannya di situ. Betul. Ya udah, ini juga pesan juga nih, bukan hanya kepada kita semua, tapi kepada pelaku bisnis juga, kepada semua ya, semua kalangan ya. Mudah-mudahan ya saling mengingatkan aja kita, sama-sama. Terutama di Ramadan ini ya. Namanya Ramadan, kita memang harus membersihkan diri kita, menyucikan diri kita. Ibu-ibu kayaknya kita masih pengen banyak nanya ya. Cuman waktu nih, sebentar lagi. Waduh, udah mau berbuka nih kita ya, nggak berasa ya. Nanti habis ini kita buka puasa bersama ya nanti ya. Baik. Nah, masih ada waktu nih. Boleh berikan kesimpulan untuk pemirsa dan juga ibu-ibu ya. Ustazah? Silakan. Oke, ya. Kesimpulan dari episode ini adalah sebisa mungkin kita menekankan nilai-nilai atau niat-niat yang baik gitu ya. Dan dia itu niat-niat tersebut itu bisa terimplementasikan dengan baik gitu ya. Karena ya terkadang kita paham ilmunya tapi tidak bisa mengamalkannya gitu ya. Nah, ini perlu ada sinkron antara apa yang diniatkan dan apa yang diamalkan. Nah, yang perlu ditekankan adalah riadoh, adalah olahraga batinnya itu ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan dikuatkan niat kita dan dijauhkan dengan oleh sifat-sifat munafik. Amin ya Amin ya Allah beralamin. Ya, silakan Ustazah Nada. Baik, tentunya yang kita lakukan setiap hari adalah hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mengharapkan pujian dari manusia, maka jadi kosong gitu ya. Bukankah hakikatnya kita akan kembali kepada Allah, dan ketika kita kembali kepada Allah, kita ingin disambut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Karena itu diantaranya adalah jadilah diri kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang tujuannya adalah semua untuk Allah. Kalau tujuan kita untuk Allah, maka sinkron antara hati ingin kembali kepada Allah, badan pun juga akan sinkron, akan kembali kepada Allah. Maka itu insya Allah akan mempermudah jalan kita menuju keistiqomahan, jauh dari sifat kemunafikan. Masya Allah, amin ya Allah beralamin. Terima kasih banyak Ustadz Ali Ridho dan juga terima kasih banyak Ustazah Nada. Masya Allah, sharing kita kali ini insya Allah bermanfaat ya buat kita semua ya. Amin. Dan juga untuk ibu-ibu As-Sakinah, terima kasih banyak ya. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan hari ini, terutama di Ramadan ini, menjadi pemberat amal ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang pasti pemirsa, semoga kita terhindar dari sifat munafik, karena kita tahu bersama sangat merugikan bagi diri kita, bagi orang lain, dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Maggie Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf ya apabila ada kehilapan kami yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, Zil. Dah. Yuk. Itu azan.